Hello everybody and welcome back to Neutrality Halo Studies. semuanya, My name is dan selamat Pascal datang Lota. kembali I'm di an Neutrality associate professor Studies. at University. Nama And saya today Pascal I'm Lotas. joined again Saya by adalah my Profesor Madya di compatriot Universitas and Kyoto. Colonel Jacques Hari ini saya kembali Paul, ditemani oleh rekan Colonel senegara of the dan teman Swiss saya, Army, Kolonel intelligence Jacques Paul, officer, mantan and kolonel Angkatan since Darat Swiss, December perwira intelijen, 2025 dan sejak Desember also 2025, a person juga seorang non persona grata non or grata, a atau lebih person tepatnya, on the seseorang yang masuk dalam sanctions daftar list. And sanksi we've Uni talked Eropa. to Jacques Kami before. sudah pernah He berbicara gave dengan us Jacques sebelumnya. quite a bit of explanation Dia on telah this memberikan channel banyak using the channel penjelasan di kanal NEMA, ini. Dia Dialogue juga pernah Works, tampil di and kanal NEMA, Dialogue Works. Saya rasa kasusmu, Jack, kini sudah cukup dikenal, dan saya senang melaporkan bahwa di Swiss, tempat saya sedang berkunjung sekarang, kasusmu sedang dibicarakan di berbagai kalangan, baik di kiri maupun di kanan. Kasusmu memberikan dampak yang cukup besar terhadap diskusi mengenai masa depan Swiss dan masa depan Eropa secara umum. Saya sangat tintis with igam now, the toward ilini. And I'm very glad to have you back here on the channel. Yeah, well, first of all, thank you very much for inviting me again. Ya, Thank you for baiklah. all the support and all you have Pertama-tama, done for my terima kasih banyak favorite telah mengundang ideas. saya lagi. I know all the efforts Terima you have, kasih atas semua made in dukungan the dan recent segala hal yang months, telah Anda last lakukan 2 untuk months, mendukung kasus about saya. this, and I Saya tahu really semua grateful upaya for yang telah everything Anda you have lakukan done and all dalam the 2 efforts bulan you terakhir terkait hal triggered ini. and helped Dan me saya to sangat berterima improve kasih my atas semua yang situation. telah Anda lakukan, But, serta I semua know yang telah when Anda you dorong dan said, bantu untuk my memperbaiki situation situasi quite saya. different, of course. Namun seperti yang Anda katakan dengan benar, situasi saya adalah situasi saya tentu saja. Namun hal ini juga membawa bahaya bagi orang lain. Maksud saya, kasus saya adalah sebuah preseden atau kemungkinan preseden bagi kasus-kasus lain di masa depan. Dan saya pikir banyak orang telah memahami bahwa kita sedang berhadapan dengan bentuk hukuman di luar proses peradilan. Dan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan aturan, praktik, bahkan nilai-nilai yang kita miliki di Eropa. Even values that we have in Europe. I mean, the history of democracy in Europe is. Maksud saya, sejarah demokrasi di Eropa didasarkan pada praktik dan prinsip habeas corpus serta supremasi hukum. Dan ketika kita mengatakan supremasi hukum, itu berarti segalanya diatur oleh hukum. Namun di sini, dalam kasus saya, yang terjadi justru sebaliknya. Ada orang-orang yang berkuasa di luar hukum. Dan hal itu mengandung bahaya yang sangat-sangat besar. Terutama karena orang Eropa, bisa dibilang begitu, belum menyadari aspek tersebut. Sejauh ini, tindakan yang dikenakan pada saya adalah tindakan kebijakan luar negeri. Tindakan itu pada sekarang untuk menjangkau luar batas hukum Eropa, boleh dikatakan, ukuran senilai Uni Eropa. Karena itu, ini semua hal spesifik. And therefore, this is exactly the same thing. I mean, you can compare in war. You have the. Maksud saya, kamu bisa membandingkannya. Dalam perang, kamu memiliki hak untuk membunuh orang, tapi ketika kamu tidak sedang berperang, kamu tidak diizinkan membunuh siapapun. Itulah sebabnya ada perbedaan antara kebijakan luar negeri yang mencakup perang, bukan perang internal tetapi perang eksternal, dan kebijakan dalam negeri. Dalam hukum domestik, membunuh itu dilarang, tetapi dalam kebijakan luar negeri, kamu mungkin memiliki hak itu dalam keadaan tertentu, tentu saja. Jadi, hal yang sama persis berlaku di sini. Dan ketika kita mulai mencampur adukan antara hukum dan ketiadaan hukum, kita berakhir dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Itulah tepatnya maksudnya. Maksud saya, kamu membuat video tentang isu legalitas, ekstra legalitas, bukan ilegalitas, tetapi ekstra legalitas, yang berada di luar hukum. And out of law. And we are exactly in this case. So it's extremely concerning. Dan kita memang berada tepat dalam situasi ini, yang sangat mengkhawatirkan. Saya melihat semakin banyak orang mulai memahami hal ini, sesuatu yang tidak terjadi pada awalnya. Ketika sanksi dijatuhkan, tidak ada yang mengerti. Beberapa orang mengira itu adalah keputusan hukum yang normal, padahal bukan keputusan hukum. Itu keputusan di luar hukum. Dan itulah masalahnya. Jadi, ini hanya beberapa pemikiran tentang apa yang Anda katakan. Dan saya pikir, hal itu semestinya menjadi pedoman bagi seluruh proses. Maksudnya yang jelas saya berada di pusat masalah hari ini. Tetapi apa yang terjadi pada saya sekarang, bisa terjadi pada siapapun besok. Dan itu sesuatu tidak diinginkan siapapun. And that's something that nobody wants. No, that's definitely not what we can want. And this Tidak, regime itu jelas is bukan yang kita itself, inginkan. it will Dan rezim ini, expand. jika tidak berhenti, akan meluas.
Maksud saya, ini adalah sebuah alat. Dan saat ini alat itu sedang digunakan secara eksperimental menurut saya, untuk melihat sejauh mana kemungkinannya. Kita juga bisa melihat bagaimana ada perkembangan. Pertama menggunakan sanksi hanya terhadap negara, lalu terhadap entitas, kemudian terhadap orang-orang yang dekat dengan entitas tersebut. Lalu tim sedang tefor. Kini, Hamborin Branks itu seperti jurnalis and the portions for Donbass. Journalists who reported from Donbass and so on, and then against individuals inside. Dan kemudian terhadap individu di dalam Uni Eropa. Kamu bukan warga negara EU sebagai warga Swiss, tapi Hüseyin Doğru adalah, dan dia berada di Jerman. Kamu bisa melihat bagaimana ini masih dalam tahap percobaan, dan jika tidak berhenti di sini, situasinya akan menjadi lebih buruk. Sekarang, adakah pembaruan di bidang hukum, seperti dengan pengacara kamu atau orang-orang yang sudah kamu ajak bicara, tentang bagaimana kamu menghadapi pertempuran hukum melawan hal ini? Ada hal yang negeri Juranias, Nubizatik, Wumayam Bisma, and dipublikasikan. Maybe not everything can be made public. Yes, there are obviously some things that I'm not. Ya, jelas ada beberapa hal yang tidak boleh saya ungkapkan secara publik pada tahap ini. Saya dan pengacara saya telah menerima dokumen-dokumen yang menjadi dasar keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada saya. Jadi, kami tahu apa substansi tuduhannya, kalau boleh dikatakan begitu. Sayangnya, kami tidak dapat membagikannya. Dan bahkan jika kami diizinkan, saya tidak akan melakukannya. Karena hal itu akan menjadi bagian dari, akan menentukan strategi yang akan kami gunakan untuk menentang keputusan sanksi tersebut. Penting juga untuk disadari bahwa ada sebagian orang yang mengatakan, di Belgia, misalnya, ada seorang profesor hukum internasional yang mengatakan bahwa kita berada dalam negara hukum, karena sekarang Anda bisa menentang keputusan itu. Ya, ini bukanlah negara hukum. Kita hanya menyerang, kalau boleh dibilang begitu. Untuk merangkum sedikit strateginya, kita tidak bisa menentang keputusan itu sendiri. Kita hanya bisa menyerang Dewan Uni Eropa dan mengatakan bahwa mereka telah mengambil keputusan yang seharusnya tidak mereka ambil. Itu saja. Jadi ini bukan pembelaan dalam arti hukum kata tersebut. Ini adalah serangan balik, kalau boleh saya katakan begitu. Dan ini mendasarkan pembaikan sekitar substansi tuduhannya. Itu bahasa, maaf. That's German, sorry. Obviously. But what I can say is that in all. Yang bisa saya katakan adalah bahwa dalam semua dokumen yang diterbitkan, saya tidak menerima satu pun dari mereka. Tidak ada satu pun yang mengutip pernyataan langsung yang seharusnya tidak saya buat. Tidak ada yang memuat kutipan langsung. Semuanya hanya kabar burung. Apa yang orang katakan tentang saya, atau hal-hal semacam itu. Tidak ada kutipan langsung dari saya. There is no direct quote of me. Hey, very brief intermission because I was recently banned from Hey, YouTube. jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, yaitu paskalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Sekarang kembali ke video. Hüseyin Doğru memberitahu saya bahwa tuduhan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Dewan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan kriminal. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan sumber yang tersedia untuk umum untuk membangun kasus terhadap Anda. Mereka mendasarkan semuanya pada apa yang sudah dipublikasikan dan bergantung pada sumber sekunder. Seperti majalah X mengatakan hal berikut tentang Jack, maka tuduhan itu berlaku. Apakah memang begitu? Adsenets Wenigto, Keeling, Membrith. Yeah, it's absolutely that. It's absolutely that. And that's even more shocking because Dan itu bahkan lebih mengejutkan karena saya tidak ingin membahas kasus orang lain, karena jelas masing-masing memiliki kekhasannya sendiri. Tapi dalam kasus saya, semua yang saya katakan ada di buku-buku saya. Kamu tahu, semuanya tertulis di suatu tempat. Jadi kamu bisa memeriksanya. Jika ada tuduhan atau seorang mengklaim saya mengatakan ini atau itu, kamu bisa memverifikasinya.
Semuanya bisa verifikasi, tapi sama sekali tidak ada verifikasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Mereka hanya memilih informasi tertentu untuk mendukung tuduhan itu, tapi tidak memeriksa semua informasi. Itu seperti memilih-milih data. Dalam istilah teknis, cherry picking adalah terdengar bagus. It's in technical word, cherry picking is a nice word, but technically speaking, this is like. Tapi secara teknis, ini seperti mereka membangun teori konspirasi. Apa yang dilakukan Uni Eropa adalah membangun teori konspirasi. Artinya, mereka tidak pernah pergi ke sumber aslinya, tidak pernah ke dokumen aslinya. Mereka hanya mengambil apa yang orang katakan atau pahami tentang hal itu, dan selesai. Mereka membuat kasus dari situ. Dan itu sangat menarik. Saya pikir ketika semuanya sudah selesai, maksud saya pasti, ketika semua itu bisa dipublikasikan, saya bisa straight bahwa itu sangat mengejutkan. Extremely devastating to the European Union. Because if you have. Karena kalau mereka mengambil salah satu buku saya dan berkata, nah, di buku Anda mengatakan ini dan itu, saya bisa bilang, oke, memang saya mengatakan itu. Tertulis kok. Tidak masalah. Saya bisa membenarkannya. Tapi ini bahkan bukan soal itu. Seperti yang saya katakan, tidak ada satupun kutipan langsung dari saya. Mereka bahkan mengambil sebuah artikel pers di mana saya mengatakan bahwa saya menentang propaganda Rusia. Jadi saya sama sekali tidak mendukung apapun. Saya hanya menyampaikan fakta, mengatakan bahwa Rusia menyampaikan hal-hal yang menurut saya seharusnya tidak dikatakan. Jadi kadang-kadang memang sulit dimengerti. Mungkin mereka hanya menemukan sebuah artikel yang memuat nama Jacques Bourdieu, mengambilnya begitu saja, dan selesai. Just where they saw the name Jacques Bourdieu, they just picked it and that's it. Kalian tahu, tantangan bagi kita sekarang adalah mencari tahu bagaimana proses di balik layar itu bekerja. Karena hal itu mungkin memberi kita petunjuk tentang cara paling efektif untuk menantang terbentuknya rezim sanksi internal ini, bukan? Dan salah satu hal yang tampaknya kita pahami sekarang adalah bahwa Dewan Uni Eropa, dan ini bukan, saya tekankan, bukan komisi, melainkan Dewan. Menurut informasi saya, Dewan kini memiliki Departemen Hukum. Dan kalian berhubungan dengan Departemen Hukum itu bukan. Jadi benar, Departemen Hukum dari Dewan? And they are now basically, is that the case, the legal department of the council? Well, this is. I'm not exactly. Ya, saya tidak terlalu yakin kepada siapa pengacara saya akan menyampaikan hal ini. Saya tidak tahu apakah itu ditujukan kepada Departemen Hukum Dewan Eropa atau Pengadilan Eropa. Mungkin ada sedikit perbedaan di situ, tapi saya tidak ingin membahas detailnya. Itu mungkin menarik, tapi pada tahap ini saya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena saat ini kami masih bekerja dengan para pengacara. Maaf, saya jadi campur aduk. Saya sudah terlalu banyak berbicara dalam bahasa Jerman beberapa hari terakhir, jadi saya mulai mencampur adukan bahasa Jerman dan Inggris. Maaf soal itu. Masalahnya adalah, kami belum menyusun strategi. Kami sedang menganalisis dokumen yang diberikan kepada kami, yang disebut kertas kerja. Itu istilah teknis untuk dokumen-dokumen tersebut. Jadi kami sedang menelusurinya, memeriksa semuanya kalimat demi kalimat. All sentence by sentence, everything. Ya, boleh saya menyela sebentar. Maaf, hal satu-satunya yang ingin saya katakan adalah bahwa cara kerjanya menurut saya akan penting. Karena ada pihak lawan, bukan? Dan pihak lawan, orang-orang yang melaksanakan hal ini, mungkin adalah Departemen Hukum Dewan, jika saya memahami dengan benar. Mereka yang membangun kasus terhadap Anda, dan kemudian HCJ, Pengadilan Eropa, berada di tengah, bukan? Mereka yang harus menganalisisnya, dan mungkin akan meneruskan semuanya. Tapi itulah para pihaknya. Hal yang menarik bagi saya adalah apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh Departemen Hukum Dewan. Mereka tidak bisa melakukan penyelidikan pidana, karena ini bukan proses pidana. Jadi mereka harus membangun kasus mereka berdasarkan proses internal tertentu. Dan proses itu tampaknya, sangat rapuh, karena masih dalam tahap eksperimental bagi mereka. Because it's an experimental phase for them. Well, the thing is, again,
Begini, masalahnya adalah, sekali lagi, saya tidak tahu persis siapa yang menyusun kasus itu, karena tidak ada satupun komentar hukum tentangnya. Maksud saya, mereka memberi saya artikel-artikel yang diambil dari internet, pada dasarnya tanpa satupun komentar. Titik. Jadi tidak ada penilaian hukum. Maksud saya, mereka bisa saja mengatakan, nah, berdasarkan itu kami memutuskan atau menilai bahwa ini adalah propaganda, apapun itu, tetapi tidak ada komentar sama sekali. Mereka hanya mengirimkan artikel. Titik. Beberapa telah diterjemahkan secara mekanis, dan saya tidak tahu perangkat lunak apa yang mereka gunakan, karena sangat buruk, terus terang saya. Sungguh luar biasa. Dan terkadang bahkan terjemahannya tidak benar-benar bertentangan, tetapi tidak mencerminkan apa yang saya katakan dalam bahasa aslinya, misalnya. Jadi, tidak ada pertimbangan hukum, sama sekali tidak ada. Ini bisa saja dilakukan oleh siapapun. Maksud saya, Anda cukup mengetik Jack Brawl dan mengumpulkan apapun yang muncul. Itu saja. Titik. Jadi di tahap inilah kita sekarang. Sejauh yang saya pahami, pengacara saya akan mengajukan perkara ke pengadilan Eropa. Apa yang akan terjadi setelah itu, saya tidak tahu, tapi mungkin itu akan menjadi, ya, komentar atau maksud saya tidak tahu persis apa nama dokumen itu nanti. Tapi mari kita sebut saja sebagai protes, begitu saja. Dokumen itu akan menyampaikan kepada pengadilan Eropa semua argumen yang menentang atau untuk mencabut sanksi tersebut, atau hal-hal semacam itu. Sekarang, untuk memberi kabar terbaru tentang situasi saya, para pengacara juga telah meminta pengecualian kemanusiaan. Bagi saya, itu berarti bahwa seperti yang sudah saya katakan, saya biasanya tidak memiliki akses ke rekening bank saya di Uni Eropa. Sejak bulan Desember, saya tidak bisa membeli apapun. Saya tidak bisa membeli bensin untuk mobil saya. Saya tidak bisa membeli makanan. Saya tidak bisa membelanjakan uang seperti biasanya dengan kartu bank atau hal semacam itu. Jadi melalui pengecualian kemanusiaan, saya seharusnya bisa menggunakan uang untuk kebutuhan pokok saya, artinya makanan, tagihan listrik, dan sebagainya. Pada tanggal 6 Februari, Kementerian Kehakiman Belgia memberikan pengecualian kemanusiaan ini. Itu 10 hari yang lalu, tetapi sejauh ini belum ada perkembangan. Jadi, pada dasarnya saya masih berada di posisi yang sama seperti pada bulan Desember. Ada keputusan resmi, tetapi sejauh ini belum diterapkan. Hingga hari ini, keadaannya masih sama. Dan seperti yang Anda lihat, cara administrasi bekerja saya tidak ingin terlalu mengkritik Belgia karena orang Belgia itu baik. Namun demikian, administrasinya berjalan seperti apa adanya, yang berarti sangat lambat dan tidak terlalu efektif. Dan disitulah posisi kami sekarang. Ketika ini akhirnya diterapkan, saya tetap tidak akan memiliki akses penuh ke rekening bank saya. Saya tahu persis apa itu seperti saya itu beberapa kebutuhan pokok saya, dan untuk 3 waktu tertentu. Jadi saya harus membaru semata dan semuanya. Maaf, itindi yutamer hal ini tidak bumit. Bukur, nimbuitaru kwan itu, datang ketika, liwisnen, bahasa, baru kursistu, ganin da gimbro stall. Comes over time, like slowly. Yeah. Exactly. This is exactly Perlahan. Tepat sekali. Inilah yang dimaksud. Maksud saya, ini adalah sesuatu yang sudah kita bahas dalam wawancara sebelumnya, kalau saya tidak salah ingat, bahwa mereka tidak dibatasi oleh waktu. Biasanya, ketika seseorang diadili karena sesuatu, misalnya mencuri mobil, maka dia akan dijatuhi hukuman dan harus masuk penjara. Tetapi untuk jangka waktu tertentu, tidak tanpa batas. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Saya tidak tahu. Tapi itu keputusan hakim, dan kamu menjalani hukuman 1 minggu, 2 minggu, berapapun. Itulah masa hukumanmu, titik. Dan setelah selesai, ya selesai. Di sini, tidak demikian. Ini pada dasarnya tanpa batas. Tentu saja daftar sanksi ditinjau secara berkala, dan sanksi saya akan ditinjau pada bulan Oktober, sejauh yang saya tahu. Mungkin saya salah, tapi saya rasa begitu. Akan ditinjau pada bulan Oktober.
And without any other comment. Dan tanpa komentar lain, hal itu akan diperpanjang. Jadi ini adalah situasi di mana seseorang dihukum, tetapi untuk waktu yang tidak terbatas. Namun sekali lagi, sangat penting bagi orang untuk memahami bahwa kita berada di luar hukum. Dan berada di luar hukum berarti keputusan tersebut tidak dibatasi oleh hukum. Jika saya mengatakannya secara ekstrem, dan sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa hal itu akan sejauh itu, tetapi prinsipnya tetap sama. Hukuman mati dilarang. Hukuman itu tidak ada di Eropa, karena hukum di Eropa, di Uni Eropa, dan di negara-negara anggotanya menyatakan bahwa tidak ada hukuman mati. Tetapi ketika Anda berada di luar hukum, ketika keputusan Anda berada di atas hukum, itu berarti secara teoretis Anda bisa memutuskan hal tersebut. Dan pada dasarnya, hukuman atau sanksi di luar proses peradilan inilah yang dilakukan oleh orang Amerika ketika mereka memutuskan untuk menyingkirkan seseorang di suatu tempat. That's exactly what the Americans do when they decide to eliminate someone somewhere. It's an extrajudiciary process. Ini adalah proses di luar hukum. Idenya persis sama, menempatkan orang-orang di Guantanamo agar mereka lolos dari sistem hukum Amerika Serikat, karena mereka berada di wilayah yang tidak berada di bawah hukum AS. Jadi, ini di luar hukum. Dan alasan mereka melakukannya seperti itu adalah karena penyiksaan tidak dapat digunakan di bawah hukum AS. Anda tidak dapat menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan informasi. Namun, ketika Anda tidak lagi berada di bawah hukum AS, ketika Anda berada di wilayah di luar hukum, maka Anda bisa menggunakan penyiksaan. Dan itulah tujuan sebenarnya dari Guantanamo. Dan itulah yang kita miliki sekarang. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena berarti Anda dapat menerapkan langkah-langkah yang biasanya dirancang untuk menangani masalah di luar hukum Eropa. Tetapi, kini Anda dapat menerapkan langkah-langkah yang sama persis kepada orang-orang yang tinggal di dalam Uni Eropa. Bisakah kita membicarakan hal ini? Karena menurut saya, disinilah gambaran besarnya benar-benar terhubung dengan apa yang sedang terjadi padamu. Dan Natalie Ambo juga menyoroti hal ini. Dia berkata kepada saya, "Lihat, di Afrika, kami sudah terbiasa menjadi sasaran sanksi dari Eropa dan AS. Mereka telah menggunakan alat ini terhadap kami sejak lama, juga terhadap para aktivis sederhana, aktivis anti-kolonial. Dan apa yang baru saja kamu jelaskan persis seperti itu. Serangan drone. Presiden Obama menyetujui pembunuhan individu di Afghanistan dengan drone. Bahkan warga negara Amerika menyetujui pembunuhan mereka bukanlah proses yudisial, bukan? Menggunakan sanksi dan kekuatan kebijakan luar negeri ini, termasuk sanksi dan pengerahan militer sebagai bagian dari kebijakan luar negeri, adalah cara untuk melawan musuh. Dan perjuangan melawan musuh ini, pembalikan senjata yang sebelumnya digunakan untuk melawan pihak luar ke arah dalam, ini sangat bermasalah. Namun inilah tepatnya yang dilakukan oleh pola pikir semacam ini. Dan yang saya maksud adalah pola pikir kolonial, bahwa ada kepentingan dan ada orang-orang yang berseberangan dengan kepentingan tersebut. Dan apakah mereka musuh dari luar atau musuh dari dalam, kita akan menargetkan mereka. Proses hukum yang biasanya kita bangun untuk melindungi diri dari negara, dari Leviathan, tidak lagi berlaku. Karena sekali lagi, kamu tidak berada di dalam sistem, kamu dikelipu, dan kemudian kamu menjadi sasaran para eksekutif. Baik, sekali lagi, saya tidak ingin membahas seluruh isu kolonial atau anti-kolonial dan hal-hal semacam itu. Ini mungkin agak, katakanlah, tidak terlalu jauh, tapi cukup jauh dari sudut pandang saya. Namun, intinya adalah bahwa sanksi, kita harus memahami bahwa sanksi secara umum merupakan cara untuk campur tangan dalam kebijakan domestik suatu negara. Pada dasarnya, negara lain. Ya, saya akan mengatakan negara, karena dalam sistem PBB, PBB mengizinkan sanksi terhadap suatu negeri dalam kondisi tertentu. Piagam PBB ya, pada saat yang sama, Kementerian Hukum menetapkan bahwa seharusnya tidak ada campur tangan terhadap hukum domestik. Itu berarti pada dasarnya mereka memiliki alat untuk mengatakan tidak, Anda tidak boleh ikut campur. Tetapi dalam kondisi tertentu, kita bisa melanggar aturan itu. Ya,
tapi hanya di bawah sistem PBB, hanya dalam sistem dewan, bukan? Karena mereka yang menetapkan bahwa Anda tidak boleh ikut campur, tetapi mereka juga bisa menetapkan pengecualian terhadap aturan mereka sendiri. Pada dasarnya, ketika Uni Eropa, atau Swiss, atau Amerika Serikat, atau siapapun memutuskan sendiri untuk menerapkan sanksi, maka itu melampaui apa yang dilakukan PBB, karena seharusnya hal itu dilakukan oleh PBB. Masalah campur tangan atau tidak campur tangan ini seharusnya tetap berada pada tingkat piagam PBB dan di tingkat PBB. Dan pasal 7, serta hal-hal seperti embargo dan sebagainya, adalah langkah-langkah yang didefinisikan dalam piagam PBB. Defined in the UN Charter, and that there are tools to influence the situation. Dan itu adalah alat untuk memengaruhi situasi di mana jelas terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang besar dan hal-hal semacam itu. Namun masalahnya adalah bahwa AS terlebih dahulu, kemudian UE dan negara-negara individu, karena kita bahkan bisa mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang Rusia, orang biasanya mengatakan bahwa Swiss telah mengadopsi sanksi UE. Dan itu sebagian benar, tetapi Swiss juga memiliki sanksinya sendiri. Faktanya, Swiss telah menerapkan lebih banyak sanksi terhadap Rusia dibandingkan UE. Jadi itu berarti kita melangkah lebih jauh dari apa yang dilakukan PBB, dan bahkan melampaui apa yang dilakukan UE. Namun UE seharusnya tidak, menurut pandangan saya dan pandangan banyak pengamat serta ahli hukum internasional, satu-satunya sanksi yang sah adalah yang diputuskan oleh PBB. Legal sanctions are those decided by the UN. And we must be very clear, the United Nations. Dan kita harus sangat jelas. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri mengecam tindakan koersif sepihak. Tepat sekali. Jangan lakukan itu kecuali berada di bawah kendali Dewan Keamanan. Dan tahu kan, itulah perbedaannya dengan sanksi terhadap Iran. Sanksi itu dilakukan di bawah naungan PBB pada masa ketika Rusia dan Tiongkok masih bersedia bekerja sama sebelum semuanya berubah. Dan tahu kan tentang sanksi, ada sebuah studi yang diterbitkan pada bulan Desember, tepat saat mereka menjatuhkan sanksi terhadap kalian, di The Lancet, sebuah majalah kesehatan masyarakat. Mereka menganalisis dampak kesehatan dari sanksi sepihak Amerika Serikat dan Eropa antara tahun 1979 dan 2021. Dan mereka menyimpulkan bahwa kedua hal ini bersama-sama menyebabkan kematian sekitar 500 juta orang setiap tahun. Ya, 500 juta orang setiap tahun. Yeah, I know. Yeah, this is something I've pointed out in my book. Ya, ini adalah sesuatu yang saya soroti dalam buku saya, Memerintah dengan Berita Palsu sebenarnya. Saya menyebutkan kasus sanksi ini. Dan ketika kita berbicara tentang semua tindakan di luar hukum, Anda menyebut Obama dan sebagainya. Di masa Obama ada sebuah studi yang dilakukan tentang dampak dari pembunuhan di luar hukum tersebut. Sebagai contoh, mereka menemukan bahwa hanya 4% dari orang yang terbunuh benar-benar teroris. 4%. Itu berarti 96% dari mereka yang terbunuh sebenarnya adalah orang yang tidak bersalah, kerusakan sampingan, sebut saja begitu. Dan sekali lagi, tidak ada yang bertanggung jawab atas hal itu, karena dilakukan di luar hukum. Masalahnya di sini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, adalah bahwa saya, secara garis besar, menjelaskan apa yang ada dalam makalah kerja tersebut. Dan lihatlah, dasar untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum sama lemahnya. Kita tidak tahu persis siapa yang kita bunuh. Kita tidak tahu persis siapa yang kita beri sanksi. Kita bahkan tidak tahu persis mengapa atau untuk alasan apa. Karena ketika Anda berada dalam sistem peradilan, ketika Anda berada dalam suatu proses, sebuah persidangan, Anda memeriksa tuduhannya. Anda memiliki cara untuk memverifikasi apakah tuduhan itu benar atau tidak. Itulah mengapa ada pengacara, itulah mengapa ada jaksa agung, dan sebagainya. Mereka mempresentasikan kasus mereka, hal itu dibahas, dan pada akhirnya Anda mendapatkan kesimpulan, apakah ada sanksi atau tidak. The bottom line of this, whether there is sanction or no. But in essence, you have a tool that allows. Namun pada dasarnya, Anda memiliki alat yang memungkinkan Anda memeriksa tuduhan tersebut. Di sini, dalam sistem di luar proses peradilan, dan itu juga berlaku untuk sanksi sepihak. Artinya Anda sama sekali tidak memiliki alat untuk memverifikasi apakah keputusan Anda didasarkan pada sesuatu yang kuat atau tidak. Dan itulah intinya. Anda tahu, dengan sanksi PBB,
Anda menyebutkan kasus Iran. Ketika Dewan Keamanan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi, itu berarti seluruh isu telah dibahas di Dewan. Ada pertukaran pendapat. Beberapa orang akan mengatakan itu benar, yang lain akan mengatakan tidak, dan seterusnya. Namun, pada akhirnya, Anda menghasilkan keputusan yang telah dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Dalam sistem sanksi sepihak, tidak ada yang memversi apa yang Anda katakan. In the unilateral sanction system, nobody verify what you say. It's just merely accusations. And it might be Itu hanya sekadar tuduhan. Dan mungkin saja Anda memutuskan bahwa seseorang adalah teroris. Sebenarnya, apa itu teroris? Anda tahu, sekali lagi, saya tidak ingin membahas kasus individu lain yang telah Anda sebutkan. Tapi apa itu teroris? Maksud saya, Hamas dianggap sebagai kelompok teroris oleh 30 atau 31 negara di dunia, tetapi tidak oleh 160 negara lainnya. Jadi siapa yang sebenarnya menentukan apa itu teroris? Dan hal-hal semacam itu. Dan ketika Anda mulai menerapkan sanksi sepihak terhadap seseorang karena kriteria ini, apakah kriteria itu diterima secara universal? Dan karena tidak ada pengadilan, tidak ada proses untuk memutuskan apakah tuduhan Anda benar atau tidak, maka Anda sebenarnya membuat keputusan yang sewenang-wenang. Dan disitulah tepatnya kita berada. Tapi ini bahkan satu tingkat lebih buruk, karena dalam sistem peradilan, setiap tuduhan harus berupa tuduhan bahwa seseorang melanggar suatu aturan. Dan aturan-aturan ini kita menyebutnya hukum. Ini bahkan lebih buruk, karena tidak ada aturannya, bukan? Sekali lagi, propaganda di Eropa, di Swiss, di Uni Eropa, tidak ilegal. Tidak ada undang-undang yang menyatakan ini akan dianggap sebagai propaganda dan ini ilegal. Karena untuk melakukan itu, Anda harus membuat sikap parlemen terlebih dahulu. Anda harus memutuskan dan berkata, baiklah, teks ini in Rusia terbitkan, dan siapa yang stimber menjadi sesuatu ilegal. Kita tidak memiliki hal seperti itu. Dalam kasus Perserikatan Bangsa-Bangsa, seluruh idenya adalah agar kekuatan-kekuatan besar saling mengawasi, bukan? Anda membuat tuduhan. Anda berkata, ini buruk bagi sistem PBB. Lalu Anda memeriksanya. Dan jika kelima kekuatan besar itu benar-benar berkata, kau tahu, itu benar, ini memang buruk, maka Anda menggunakan proses politik, sanksi, untuk menentang hal yang telah Anda putuskan sebagai sesuatu yang buruk. Dan dalam kasus Uni Eropa, yang terjadi adalah negara-negara anggotanya berkata, ini buruk bagi kami, dan kami akan memberlakukan ini. Tetapi sekali lagi, tanpa memberi pihak yang terkena dampak kesempatan untuk benar-benar menggunakan seluruh sistem hukum demi mendapatkan pengadilan yang adil, karena ini bukanlah sebuah pengadilan. Tidak, benar sekali. Tidak, Anda benar-benar tepat. Ini adalah sesuatu yang membawa kita kembali ke abad ke-15 atau semacamnya, atau ke Uni Soviet, atau di bawah kediktatoran yang paling buruk. Dan saya katakan bahkan kediktatoran yang paling buruk, karena mungkin ada pemerintahan otoriter, tetapi masih ada aturan hukum. Hukumnya mungkin keras, undang-undangnya mungkin sulit dan mungkin tidak adil, tetapi tetap ada hukum. Sementara di sini, di Uni Eropa, sama sekali tidak ada hukum. Jadi kita berada di luar hukum. Tentu saja ada hukum di Uni Eropa, tetapi jenis keputusan seperti ini, sanksi, berada di luar hukum apapun. Dan sekali lagi, apa itu propaganda? Lalu orang akan berkata, ya, ini adalah perang hibrida. Then people will say, well, it's hybrid warfare. What is exactly hybrid warfare? Nobody knows exactly what it is. Apa sebenarnya perang hibrida itu? Tidak ada yang tahu pasti apa artinya. Faktanya yang sering dikatakan orang adalah, ya, itu doktrin Rusia. Itu berasal dari apa yang disebut doktrin Gerasimov. Tapi apa itu doktrin Gerasimov? Apakah itu benar-benar ada? Sebenarnya tidak. Seluruh isu tentang perang hibrida sebenarnya dimulai pada tahun 2012, ketika Gerasimov menulis sebuah artikel yang pada dasarnya merupakan analisis tentang peperangan. Artikel itu kemudian diambil oleh seorang pakar Inggris, Mark Galeotti, yang menafsirkan tulisan tersebut sebagai doktrin perang hibrida untuk Rusia dan menamainya doktrin Gerasimov. Dan itulah yang kebanyakan orang maksud ketika mereka berbicara tentang perang hibrida. Masalahnya adalah Mark Galeotti menelusuri lebih dalam penilaiannya sendiri dan kembali pada 2018, kalau tidak salah,
mungkin 2017, saya tidak ingat persis. Namun, bagaimanapun juga, ia menulis sebuah artikel, saya kira di Foreign Policy, di mana ia mengatakan, saya minta maaf karena telah menciptakan doktrin Gerasimov. Doktrin itu tidak ada. Dan sejak itu, ia telah menulis beberapa artikel yang menyatakan bahwa sebenarnya ia telah melakukan kesalahan. Ia salah menafsirkan apa yang dikatakan Gerasimov. Masalahnya, tidak ada yang menyebutkan artikel-artikel ini sekarang. Semua orang menjadi heboh dengan gagasan tentang perang hibrida dan anggapan bahwa Rusia memiliki doktrin semacam itu dan sebagainya. Artinya, gagasan tentang perang hibrida kini telah memiliki dinamika tersendiri, dan semua orang sedang menciptakan hal-hal baru dan sebagainya. Faktanya adalah, saya menulis sebuah artikel tentang perang otomatis Rusia baru-baru ini, tahun lalu, dan saya tentu membahas isu ini. Tidak ada aspek atau doktrin perang hibrida dalam doktrin militer Rusia. Ada perang rahasia, ada banyak hal lainnya. Ngomong-ngomong, saya juga menulis sebuah buku tentang perang rahasia Rusia. Ramis yang terbekemeng, an kebion, echmen bugut di zaman bahasa Inggris, Udriden Kulfai Smith. Frigwa Batsa. In Ukraine, by the way. Just for... Ja, situationen sind meldet zu tekst en teruggetrokken. Jumbe, silan. Yeah, this is that. So, and I know Russia. Ya benar, dan saya tahu Rusia jelas melakukan perang rahasia. Masalahnya adalah, kita telah terlalu jauh bergeser menuju pemahaman kita sendiri tentang apa itu perang hibrida, sehingga kita memiliki pandangan yang sepenuhnya keliru tentang perang rahasia yang sebenarnya dilakukan oleh Rusia. Rusia sama sekali tidak melakukan apa yang kita katakan. Mereka melakukan hal lain. Maksud saya, mereka mungkin lebih efektif karena sebenarnya semua orang yang berbicara tentang perang hibrida justru mengalihkan perhatian kita dari masalah yang sesungguhnya, perang rahasia yang dijalankan oleh Rusia. Dan mungkin itulah alasan mengapa Rusia senang dengan hal ini, karena kita sedang membicarakan sesuatu yang lebih halus daripada yang kita kira. Dan sekali lagi saya ingat, dalam buku saya, The Art of War, saya menyebutkan sebuah program di TV5 Monde, Remarquez Starks Vasa Presser or Nogrigar bahasa France, Kanada, Swiss, Belgia, Prancis, Dzinging. Countries, Canada, Switzerland, Belgium, France, and so on. And they made a special program about hybrid war. Mereka membuat sebuah program khusus tentang perang hibrida, dan ada seorang ahli dari sebuah lembaga Prancis di sana. Ia menyebutkan 5 contoh operasi perang hibrida Rusia, termasuk pemotongan kabel bawah laut dan hal-hal semacam itu. Ia memberikan 5 contoh, yang semuanya sudah dibantah oleh media lain. Kami tahu bahwa ketika kabel bawah laut itu putus, penyebabnya adalah jaring ikan dan hal-hal serupa. Jadi semua orang sudah punya penjelasannya. Hal yang sama terjadi dengan drone misalnya. Tahun lalu pada bulan Oktober atau November, ada semacam kepanikan tentang drone di mana-mana. Dan hampir semua kasus itu kini sudah dijelaskan. Ada sebuah situs web Belanda bernama Drone Watch. Mereka memeriksa semuanya dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyimpulkan bahwa itu ulah Rusia karena mereka telah menganalisis semua kasus tersebut. Jadi artinya, kita sebenarnya sedang menciptakan sesuatu yang mendukung narasi melawan Rusia. Namun konsekuensinya adalah, hal itu mungkin tidak sesuai dengan cara Rusia benar-benar berperang. Artinya kita hanya sedang mengalihkan perhatian dari perang yang sesungguhnya. Dan ini terlihat bagus dari luar, karena kita tidak naif. Kita sedang melawan Rusia, kita kuat, dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, kita tidak sedang melawan apapun. Kita hanya sedang melawan diri sendiri, dan kita tidak meningkatkan kemampuan kita untuk melawan Rusia. Jika suatu saat terjadi perang di Eropa melawan Rusia, kita akan lemah. Bukan karena kita tidak memiliki senjata dan sebagainya, tetapi karena kita tidak mampu memahami bagaimana cara Rusia memandang perang, bagaimana mereka memikirkan cara untuk melancarkannya. Jadi, maaf. Tidak. Tapi ini luar biasa. Sorry.
No, but this is brilliant, and this is exactly why this is such. Dan kamu tahu, inilah tepatnya alasan mengapa proses ini sangat bodoh. Karena yang kamu jelaskan di sini adalah bahwa di satu sisi ada orang Rusia yang berperang dengan doktrin mereka, dengan cara mereka mendekati sesuatu. Dan kita punya orang lain, Andrei Martyanov, Scott Ritter, yang juga menunjukkan bahwa lihat, mereka bekerja seperti ini. Mereka memiliki doktrin dan sistem yang sangat-sangat rumit tempat mereka beroperasi. Itulah Rusia yang sebenarnya. Lamat orang Smith-Chin, mau papering inimbelah di Australia bukan hal lain. En simiska berbateging. This one, which is completely different from how they actually are. And then we focus all of the attention. Dan kemudian kita memusatkan seluruh perhatian kita pada cara melawan orang Rusia yang imajiner itu, bukan orang Rusia yang sebenarnya. Dan siapapun yang berkata, oh ini salah, akan kita kenai sanksi. Anda adalah salah satu orang yang sebenarnya bisa membantu memperbaiki analisis dan memberitahu mereka. Lihat, ancaman nyata dari Rusia sebenarnya adalah A, B, C. Tetapi bagian-bagian itu sekarang dihapus karena tidak lagi sesuai dengan cara pandang Eropa terhadap Rusia. Yang berarti kita sedang menyiapkan diri kita sendiri, bahkan jika sampai pada perang, untuk kegagalan total. Ini adalah proses kebodohan, mempersempit segala sesuatu menjadi sebuah cita-cita, alih-alih mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Figuring out what things actually are. Exactly. Absolutely right. This is exactly. Tepat sekali. Kamu benar sekali. Inilah masalahnya. Dan inilah omong-omong yang sedang terjadi di Ukraina. Kamu tahu, saya sudah menjelaskan sejak tahun 2022 mengapa Ukraina lemah, atau lebih lemah dari Rusia. Kelemahannya, lebih tepatnya. Dan saya tidak mengatakan mengapa Ukraina lebih lemah. Saya hanya menjelaskan kelemahan-kelemahan Ukraina. Karena dalam perang, kamu tidak perlu, tentu saja lebih baik jika kamu memiliki lebih banyak tank daripada pihak lawan. Lebih baik jika kamu memiliki lebih banyak pesawat daripada mereka, dan sebagainya. Tapi, itu tidak berarti kamu tidak bisa memenangkan perang dengan perlengkapan yang lebih sedikit. Asalkan kamu memahami bagaimana musuhmu berfungsi, dan bagaimana cara mengakali strateginya, dan hal-hal semacam itu. Namun untuk itu, Anda harus benar-benar memahami apa yang mereka lakukan. Dan apa yang telah kita lakukan terhadap Ukraina adalah mencoba memaksakan padanya suatu pemahaman tentang perang yang tidak sesuai dengan kenyataan. Berkali-kali orang Ukraina mengeluh, dan saya menyebutkannya dalam buku-buku saya. Mereka berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak dipersiapkan untuk jenis perang yang tepat. Para tentara yang dilatih di Prancis, Jerman, dan Inggris tidak siap untuk jenis perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Karena mereka dilatih oleh, mungkin, perwira dan pelatih yang sangat baik dan sebagainya. Tetapi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman pertempuran yang sama sekali berbeda. Who had a completely different battle experience. As a result, those Ukrainians came back to Ukraine. Akibatnya, orang-orang Ukraina itu kembali ke Ukraina dan berkata, kami tidak dilatih untuk pertempuran yang tepat, untuk jenis pertempuran yang benar. Selama ini, ketika kami memberikan senjata dan segala macam bantuan, kami tidak pernah memikirkan masalah yang ditimbulkannya bagi Ukraina. Dan memang, kami telah meningkatkan dukungan kami. Kami telah memberikan banyak senjata, banyak uang, banyak pelatihan. Semua itu benar, tetapi tanpa pemahaman tentang bagaimana semua yang kami berikan bisa digunakan dengan lebih efektif. Faktanya, kami telah memberi mereka banyak hal, tetapi hal-hal itu tidak seefektif yang seharusnya, karena kami gagal memahami bagaimana semuanya bekerja secara terpadu. Kamu tahu, inti dari peperangan bukanlah jenis senjata yang kamu miliki, melainkan bagaimana kamu menggunakan senjata-senjata itu secara bersama-sama. Kau tahu, saya selalu mengambil contoh bahwa tank ditemukan pada Perang Dunia Perth. Pesawat juga ditemukan pada Perang Dunia Perla. Senapan mesin dan semua itu ditemukan pada Perang Dunia Perla. Namun,
Pada Perang Dunia I tidak ada, katakanlah, dampak besar di medan perang. Hal-hal itu memang memengaruhi medan perang, tetapi tidak secara signifikan. Apa yang terjadi selama Perang Dunia II? Jerman menyadari bahwa berbagai alat dan senjata itu bisa digunakan dan digabungkan menjadi satu sistem. Inilah yang disebut Blitzkrieg. Dan inilah alasan mengapa Jerman begitu efektif, terutama pada bagian awal Perang Dunia II, karena mereka berhasil menyatukan semuanya, menggabungkannya menjadi satu sistem. Mereka tidak menggunakan tank di satu tempat dan pesawat di tempat lain dan sebagainya. Tanks here and aircraft there and things like no, everything was combined into one system under the same command Tidak, and control. semuanya digabungkan menjadi satu sistem di bawah struktur komando dan kendali yang sama. Dan hal itu memberikan efisiensi pada keseluruhan operasi. Itulah sebabnya Jerman bisa mengalahkan Prancis, meskipun mereka memiliki lebih sedikit tank dibandingkan Prancis. Bahkan tank mereka lebih buruk. Tank Prancis jauh lebih baik. Namun, tank-tank Prancis digunakan dengan cara yang sama seperti pada Perang Dunia Perth. Jerman berhasil menyatukan semuanya dan menggabungkan artileri, tank, infanteri, pesawat, dan sebagainya ke dalam satu sistem. Dan itulah yang sedang kita saksikan di Ukraina. Rusia telah banyak belajar dari pelajaran Perang Dunia II, dan mereka berhasil mengubah angkatan bersenjatanya menjadi satu sistem, dan sistem itu bekerja seperti tubuh. And that system works as a body. I mean, your left hand or your right hand, all that. Maksud saya, tangan kiri dan tangan kananmu bekerja secara terkoordinasi. Tangan kananku bukan tangan kiriku, tapi keduanya bisa bekerja bersama sebagai satu sistem. Dan begitulah cara Rusia membangun tentaranya. Karena kita mendukung Ukraina, kadang dengan beberapa tank di sini, kadang dengan beberapa senapan mesin di sana, kadang dengan beberapa rudal di sana-sini, Ukraina tidak pernah berhasil menyatukan semua dukungan itu ke dalam satu sistem. Kamu mungkin ingat ketika Prancis mengusulkan kepada Ukraina untuk menyediakan Mirage 2000, yang merupakan salah satu pesawat terbaik yang dimiliki Prancis. Maksud saya, mereka jelas memiliki Rafale, tapi Mirage 2000 juga merupakan pesawat yang sangat baik. Tapi apa yang terjadi? Juru bicara Angkatan Udara Ukraina mengatakan, kami tidak menginginkan pesawat-pesawat itu. Mereka hanya akan mempersulit hidup kami. Lihat, kita selalu memandang perang sebagai sesuatu yang bersifat linear. Seperti, aku punya senjata yang lebih besar darimu, jadi aku menang. Tapi tidak bekerja seperti itu. Dan itulah yang sudah saya jelaskan. Ngomong-ngomong, ini juga sangat menarik. Ketika saya menulis buku tentang seni berperang, saya menjelaskan semua perbedaan itu, kelemahan dan kekuatan di kedua belah pihak. Tidak ada yang mengambil buku saya dan berkata, oh, mari kita pelajari kelemahan Ukraina dan mencoba memperbaikinya. Tidak ada yang melakukan itu. Tidak ada yang bahkan mencoba memperbaiki kesalahan yang telah kita buat. Tidak ada yang berusaha membuat dukungan kita untuk Ukraina menjadi lebih efektif. Tidak ada yang melakukan itu. Itu agak gila. Siapapun bisa memahami bahwa jika kamu membangun sebuah kantor atau organisasi, lalu mengatakan bahwa mereka harus memiliki komputer, dan kamu hanya berkata, aku akan mendukungmu. Nih, pakai Mac, pakai Windows, pakai Linux, dan gunakan USB ini. Maka kamu akan menciptakan kekacauan. Kamu akan menciptakan kekacauan total. Semua orang paham itu. Tapi ketika menyangkut ranah militer, semua orang berpikir, oh, pesawat tempur baru. Mereka kan pesawat tempur, bukan? Nenek Interohet kat amwikast, spew man snarrow them off their jaria muthi, strengthening him a fin cord with your arrow for 8 man trying to scream. Don cake. Kya. Don Quixote. Iskanked. Justin the Marhak Sasa, Lemwe Pumkevert Skull Forward Dufte in the Species Ginu. The Gibithin Year, and Anya Twak not team. It's a windmill. You gonna hurt yourself. Kau akan menyakiti. Kita sedang berada dalam proses itu. Kita sedang menghadapi masalah yang sudah berusia 800 tahun. Contoh yang baru saja kamu sebutkan adalah inti dari permasalahannya. Ketika kita berbicara tentang Rusia, kita sedang melawan kincir angin. Itulah yang sebenarnya kita lakukan. Karena kita telah mendefinisikan, ya, aku tidak mengatakan, maksudku,
Aku tidak tahu apakah kita akan berperang melawan Rusia suatu hari nanti. Mungkin iya, atau mungkin tidak. Tetapi terlepas dari itu, jika kita menganggap Rusia sebagai musuh, maka kita harus menilainya dengan benar. Kamu tidak bisa hanya membayangkan bahwa keadaannya bisa begini atau begitu. Ia entah memang begitu atau tidak. Titik. Jadi inilah yang kamu katakan tadi. Ini sangat aneh, tapi kita memang sedang berada di masa seperti itu. Kita sedang berada di masa yang sangat tidak rasional sebenarnya. Denton, itu juga lahan mengapsat hinic. Tura Fuller's Bank sensor, nenes pengigatasi, narasi, and space time. More narrative control and all that, because probably intuitively. Karena mungkin secara intuitif, bukan secara eksplisit, tetapi secara implisit. Orang menyadari bahwa kepemimpinan kita gagal, tidak membuat keputusan yang tepat. Dan seperti yang selalu saya katakan, selama Perang Dingin, dan saya adalah seorang pejuang Perang Dingin, selama Perang Dingin, kita tidak memiliki prav pribadi, Literaturnaya Gazeta, Komsomolskaya Pravda, dan sebagainya. Anda bisa membelinya dengan sangat bebas di outlet berita kita di Eropa, di Bern, di Jenewa, di Paris. Mereka tidak dilarang. Sekarang, kita perlu melarang media Rusia. Dan kaum komunis, saya selalu mengambil contoh Partai Komunis Prancis, yang memiliki hubungan sangat erat dengan Partai Komunis Soviet, tidak dilarang di Prancis. Tidak dilarang karena kita yakin bahwa proses pengambilan keputusan kita, bahwa sistem kita lebih unggul. Oleh karena itu, kita tidak memerlukan sensor. Maaf. Therefore, we didn't need censorship. Sorry. You're absolutely right. The thing is that Kamu benar sekali. Masalahnya adalah, perbedaannya dengan Don Quixote sekarang adalah bahwa dulu dia hanya satu orang dengan delusinya sendiri. Sekarang, di Eropa, ada sekitar 400 juta orang yang harus berbagi delusi yang sama. Karena kalau tidak, mereka akan mulai berdebat tentang kincir angin itu dan mencari jalan lain untuk mengatasinya. Jadi kamu perlu menciptakan delusi massal yang sama. Dandy, Widujari Pripid, Projibafkan, and Ilam Brace no growth. It's a shitty process, but it's the process we're in. Ya maksud saya, kita memulai diskusi ini tentang sanksi terhadap saya. Dan jelas ini adalah Scheinung, penampakan dari masalah itu, atau apa adanya. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam menurut saya, yang perlu kita perhatikan. Dan itu memengaruhi semua negara, baik yang termasuk dalam Uni Eropa, maupun yang tidak, termasuk juga Swiss, yakni kualitas kepemimpinan secara umum, cara kita mengambil keputusan. Semua itu, bagi saya, merupakan sumber kekhawatiran yang nyata. Kita semakin banyak memiliki orang yang bertindak gegabah, tahu kan? Kita tidak lagi memiliki para pemimpin yang memikirkan sesuatu dengan matang, yang menganalisis sebelum mengambil keputusan. Thorough thinking, analysis before taking decisions. They just decide out of the. Mereka tiba-tiba saja memutuskan sesuatu. Mereka harus bereaksi. Ini seperti keputusan ala Twitter. Kamu mendapat sedikit informasi. Apa reaksimu? Dan dalam hitungan menit, tanpa benar-benar berpikir atau menganalisis, kamu harus merespons. Itulah sebabnya ada orang seperti Emmanuel Macron, yang hari ini mengatakan satu hal, dan keesokan harinya hal yang sama sekali berbeda. Kenyuan prioritas kimbraisega, nimbak sepatan beraksi lebih falling, and tipih isi, tarik waten. Reaction time is more important than the content of what you say. Yes, it is. Yes, it is. And Jacques, Ya, benar. this is Ya, always benar. very, Dan Jack, lihat, valuable analisis dan for penjelasanmu an selalu analysis sangat-sangat and berharga. I am very sorry Aku that sangat you're menyesal now bahwa kamu sekarang berada di tempat yang dulu disebut Hannah Arendt sebagai, kamu tahu, momen mengerikan ketika ranah politik mulai bertabrakan dengan ranah pribadi. Bagi kami yang tidak dikenai sanksi, ini adalah dua tingkatan. Bagi kamu sekarang menjadi satu. Tapi terima kasih sudah membicarakan hal ini dan terus terlibat secara intelektual dengan makna dari momen ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan atau tempat yang bisa dikunjungi orang untuk membaca lebih lanjut tentang hal ini? Well, we all know. Some friends of mine in Switzerland. Baik, sekarang, beberapa teman saya di Swiss sedang membentuk sebuah komite dukungan tempat orang bisa datang. Saya akan memberikan kontaknya. Saat ini sedang disiapkan. Itu salah satu bagiannya tentu saja. Kami adalah Nous sommes Jacques Baud. Kami adalah Jacques Baud, tepat sekali.
Ada beberapa tindakan yang sedang berjalan, dan saya akan terus memberi kabar tentang itu. Tapi di luar itu, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua, termasuk Anda, omong-omong, karena melalui situs web Anda, program Anda telah berperan penting dalam mendukung saya. Dan ada banyak orang lain yang juga muncul di acara Anda dari waktu ke waktu yang telah mendukung saya. Selain itu, maksud saya, semua ini adalah tokoh-tokoh terkemuka, tetapi juga ada ribuan, ratusan ribu orang yang telah menyatakan dukungan mereka kepada saya, yang membantu saya, beberapa di antaranya. Who feed me, some of them, but I can tell you that I can hardly get out of. Saya bisa katakan bahwa saya hampir tidak bisa melangkah keluar dari rumah tanpa disapa di trotoar oleh seseorang yang mendukung saya. Akhir-akhir ini, saya tidak pernah keluar tanpa bertemu seseorang yang ingin menyampaikan dukungannya. Dan itu benar-benar menarik, karena sebelum sanksi diberlakukan, hal itu tidak terjadi. Maksud saya, tentu saja saya sudah dikenal, tapi mungkin tidak dengan cara yang sama. Sekarang, saya menerima dukungan dari mana-mana. Secara harfiah, banyak orang menulis surat kepada penerbit saya, kepada saya, email, pesan teks, apapun. Baru minggu lalu, 2 orang Swiss yang tidak saya kenal menelepon saya dan berkata, kami ingin lanjutkan dukungan kami. Mereka datang ke sini, meninggalkan Swiss di pagi hari, dan ada hari yang sama. They came here and then went back the same day to Switzerland. So 1,800 kilometers just to provide. Jadi, 1,800 km hanya untuk membawakan saya makanan khas Swiss, spesialitas, menyapa saya, hal-hal seperti itu. Dan saya benar-benar menerima ratusan permintaan seperti itu. Ini menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwa masih ada orang yang memahami apa yang sedang terjadi, tetapi juga memiliki hati, yang itu penting. Namun ini juga menunjukkan adanya keterputusan, karena gagasan dari sebuah sanksi adalah membuat seseorang tidak terlihat, menyingkirkannya, mendorongnya keluar dari masyarakat. Dan seperti yang Anda lihat, yang terjadi justru sebaliknya. Saya menerima begitu banyak permintaan untuk tampil, untuk wawancara dan sebagainya, di media alternatif dan seterusnya. Interviews and all that in alternative media and all that. So meaning that these sanctions do not even reach. Jadi, artinya sanksi-sanksi ini bahkan tidak mencapai tujuan yang seharusnya. Orang-orang memahami hal itu, dan mereka semakin menyadari bahwa kepemimpinan kita, kaum elit, secara umum, telah melampaui batas yang seharusnya. Kita telah melampaui batas rasionalitas. Kita telah melampaui batas kemanusiaan. Kita telah melampaui nilai-nilai yang kita klaim untuk dijunjung. Sekarang, Eropa, atau lebih tepatnya Uni Eropa, dan itu adalah fakta, melakukan hal yang persis sama dengan yang dulu ingin kita lawan ketika kita menentang Pakta Warsawa atau Uni Soviet 40 tahun yang lalu. Mereka melakukan hal yang sama persis. Situasinya sama persis terjadi sekarang. Keputusan-keputusan diambil tanpa memperhatikan hukum. Dan itu seharusnya menjadi sumber keprihatinan bagi semua orang. Dan karena itu, bagi semua orang yang menolak hal tersebut. Dan ketika saya menyebut kata perlawanan, saya harus mengatakan bahwa sebagian keluarga saya dulu ikut dalam perlawanan Prancis selama Perang Dunia II. Dan terkadang, ketika orang datang dan membawa saya makanan, mereka mengatakan bahwa mereka merasa seperti menjadi bagian dari perlawanan, seperti pada masa Perang Dunia II. Rasanya persis sama. Ini sangat menarik, karena hal ini benar-benar tidak terduga. Tetapi begitulah perasaan sebagian orang. Mereka adalah para pejuang perlawanan. Dan untuk melawan, ingatlah bahwa pada akhir Perang Dunia II, pihak perlawananlah yang menang. Mereka yang dipuji karena keberanian, keteguhan, dan pendekatan rasional mereka terhadap masalah. Jadi kita sekarang berada dalam situasi yang sama. Yep, and I see it exactly like that. Ya, saya melihatnya persis seperti itu. Ini adalah tindakan perlawanan yang dibutuhkan saat ini. Dan semakin banyak orang yang melawan, semakin besar kemungkinan hal itu akan berhasil. Jadi untuk semua yang menonton, terima kasih banyak atas dukungannya. Terima kasih banyak atas pemikiran kolektif tentang hal ini, dan atas perlawanan kolektif terhadap sesuatu yang kita semua tahu dan rasakan sangat negatif. Kolonel Jacques Bode, terima kasih atas waktu Anda hari ini. Colonel Jacques Bode, thank you for your time today. F was Ties Mukentris. Terima kasih.